Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. Saya berasal dari Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori biogenesis serta percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sama-sama. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi. Pada percobaannya, Francesco Redi memasukkan daging ke dalam dua toples, yaitu toples tanpa penutup atau terbuka dan toples dengan penutup. Selama pengamatan, ia melihat bahwa daging pada toples terbuka dihinggapi banyak lalat, sedangkan toples tertutup tidak. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples terbuka, sementara daging di toples tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di dalamnya. Untuk meyakinkan kesimpulannya, Redi kembali membuat percobaan. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat penutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan pada daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya larva. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. 2. Lazzaro Spallanzani. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu di dua tempat yang berbeda, yaitu wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. 3. Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan percobaan untuk menyempurnakan percobaan Spallanzani. Pasteur melakukan percobaan yang juga menggunakan air kaldu yang dimasukkan ke tabung dengan bentuk leher angsa untuk menjaga kontak dengan udara luar. Udara dari luar tetap bisa masuk ke dalam labu, tetapi mikroba yang datang bersama udara akan menempel di dasar leher angsa. Hasilnya, beberapa hari kemudian air kaldu tetap jernih. Kemudian, Pasteur memecahkan leher angsanya dan air kaldu di dalam labu tersebut menjadi busuk. Berkat tiga ilmuwan tersebut, lahirlah tiga konsep dasar, yaitu omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo, yang artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Nah, itulah penjelasan mengenai biogenesis dan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh ilmuwannya. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.